Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan yang bagaimana menggunakan analisis bisnis lingkungan bisnis secara umum dan berbagai macam informasi keuangan untuk digunakan dalam menilai kondisi suatu perusahaan dan prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang, khususnya dengan menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi utama dan nanti beberapa informasi lain sebagai pelengkap maupun penjelasan latar belakang pentingnya analisis laporan keuangan. Analisis bisnis itu sebetulnya adalah bagaimana menganalisis dan mengevaluasi prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang dan juga melakukan evaluasi risiko. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk membandingkan antara apa yang ditargetkan atau yang menjadi tujuan dengan kenyataan yang terjadi. Dan analisis bisnis, baik dengan evaluasi prospek maupun evaluasi risiko, itu digunakan untuk pengambilan keputusan pada para decision maker atau pengambil keputusan di dunia bisnis. Umpamanya, yang pertama adalah bagaimana investor ekuitas atau pemegang saham. Pemegang saham sangat penting untuk menilai bagaimana prospek perusahaan dan resiko yang akan dihadapi perusahaan baik di masa lalu maupun masa yang akan datang untuk menentukan berapa nilai fundamental sahamnya. Sehingga investor ekuitas sejatinya adalah membeli masa depan dengan harga masa kini, membeli prospek di masa yang akan datang dengan harga saat ini, dengan menanggung resiko yang mungkin terjadi karena kerugian. Yang kedua adalah pengambil keputusan yang perlu melakukan analisis bisnis dan termasuk di dalamnya analisis laporan keuangan adalah para kreditur, yaitu yang pihak-pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pihak kreditur akan melakukan analisis kelayakan untuk memberikan kredit yang sering disingkat dengan 5C. Ya. Yang pertama adalah credibility atau yang pertama adalah credibility atau karakternya. Ya, ini C yang pertama, yaitu pengambil kredit ini adalah karakternya dan kredibilitasnya seperti apa. Ketika baik kredibilitasnya, track record-nya membayar bunga maupun pokok kredit itu baik, maka ini akan menjadi informasi yang penting. Maka ketidakpembayaran itu menjadi resiko dan prospek di masa yang akan datang itu juga diperhatikan dari selanjutnya, yaitu yang kedua capability atau kemampuan untuk membayar. Dilihat dari arus kasnya yang sudah pada masa yang lama dan itu membutuhkan laporan keuangan maupun di masa yang akan datang dengan prospek aliran kasnya, khususnya aliran kas operasional di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengambilan keputusan ketiga adalah manajer. Manajer mengantisipasi dan memitigasi dan mengelola resiko supaya tidak terjadinya kerugian maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Sekaligus manajer juga melakukan prospek di masa yang akan datang, bisnis-bisnis apa yang menarik, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah analis merger dan akuisisi. Analis merger dan akuisisi jelas menggunakan informasi dari laporan keuangan untuk menilai prospek di masa yang akan datang maupun evaluasi risiko untuk menentukan apakah berapa nilai perusahaan di masa yang akan datang setelah merger maupun akuisisi dengan melakukan yang disebut dengan due diligence. Ya, DUE diligence.
due diligence atau sering diterjemahkan bahasa Indonesia dengan uji tuntas, yaitu melakukan analisis bagaimana prospek dan resiko setelah terjadinya merger atau penggabungan atau setelah dilakukannya akuisisi. Biasanya akuisisi atau pengambil alihan itu dilakukan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penggabungan dengan yang disebut dengan merger. Kemudian pengambil keputusan selanjutnya adalah auditor eksternal. Auditor eksternal ini adalah pihak dari luar yang sering disebut dengan, kalau di Indonesia sebenarnya kantor akuntan publik kalau di perusahaan, sedangkan kalau non di perusahaan maunya di pemerintahan atau mungkin perusahaan tapi BUMN, ini auditor eksternal adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, mereka melakukan prospek dan resiko-resiko dari apa yang sudah dilakukan perusahaan ada masa lalu dari laporan keuangannya untuk melihat bagaimana prospek dan resiko-resiko yang perlu diantisipasi untuk meningkatkan prospek perusahaan atau organisasi di masa yang datang. Ini berbeda dengan auditor internal yang fokusnya adalah untuk memberikan masukan kepada pimpinan organisasi atau pimpinan perusahaan. Kemudian direksi atau komisaris. Direksi atau komisaris. Kalau di Indonesia, direksi adalah manajer, manajemen, direksi, sedangkan komisaris itu adalah pengawas. Direksi adalah pengurus, komisaris adalah pengawas. Ini nanti berbeda sistem yang ada di Indonesia dengan sistem di negara-negara lain, karena tiap negara punya undang-undang tersendiri tentang perusahaan perseroan terbatasnya masing-masing. Tapi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang PT, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017, direksi tugasnya adalah sebagai pengurus perusahaan, sedangkan komisaris adalah sebagai pengawas perusahaan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan juga adalah pemerintah. Pemerintah ini menggunakan analisis laporan keuangan untuk meminta pajak, meminta pajak berdasarkan kinerja perusahaan di masa yang akan lalu, tetapi pemerintah juga memperkirakan dapat memberikan insentif-insentif tertentu, umpamanya di masa pandemi ini dengan memberikan insentif pajak tertentu atau investor yang besar untuk memberikan tax holiday, liburan pajak, artinya pada masa-masa awal tidak dikenakan pajak atau adanya pembebasan pajak atau keringanan pembayaran pajak. Kemudian karyawan dan serikat pekerja. Karyawan dan serikat pekerja sejatinya juga melakukan analisis bisnis untuk melihat bagaimana prospek pekerjaannya dan bagaimana kemudian hak-hak pekerja itu didapatkan secara adil. Artinya pemenuhan minimal itu juga dilakukan, tetapi bonus-bonus atau ini juga perlu dilakukan. Nah, ini perlu negosiasi yang berdasarkan data dan fakta pada masa lalu, yaitu laporan keuangan untuk memperkirakan bagaimana prospek di masa yang akan datang atau resiko-resiko yang mungkin dihadapi, sehingga serikat pekerja dapat bernegosiasi dengan pimpinan perusahaan, manajemen, untuk kemudian mengambil keputusan apakah umpamanya negosiasi kenaikan gaji, fasilitas, dan lain sebagainya. Juga pengacara perusahaan ketika mungkin mengalami berbagai masalah bisnis, umpamanya kebangkrutan atau kesulitan membayar kredit dan lain sebagainya, maka pengacara ini membutuhkan laporan keuangan untuk melakukan negosiasi dengan kreditur atau pihak-pihak eksternal perusahaan yang lain. Nah, para analis bisnis ini menggunakan sumber informasi yang berbagai macam. Baik sumber informasi dalam bentuk angka-angka, yaitu yang disebut dengan sumber informasi yang sifatnya kuantitatif, informasinya kuantitatif, maupun yang tidak berbentuk angka, umpamanya simbol, kemudian perkataan dan makna dari perkataan itu, yaitu simbol-simbol non kuantitatif atau non angka-angka yang disebut dengan kualitatif. Nah, laporan sumber informasi analis bisnis yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan jelas laporan kuantitatif karena di dalamnya berisi angka-angka moneter. Kemudian statistik industri, bagaimana perkembangannya, perubahannya, trennya, angka-angka
pertumbuhan atau penjualan dan jumlah perusahaan. Itu beberapa contoh informasi kuantitatif dari statistik industri. Kemudian indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ini terutama indikator ekonomi makro ya, pertumbuhan ekonomi, kemudian pengangguran, tingkat pengangguran, jumlah PDB, sektor-sektor yang pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan secara umum dan yang lain sebagainya, dan juga dengan laporan perdagangan internasional atau neraca perdagangan internasional yang memperlihatkan bagaimana ekspor impor dari satu negara untuk melihat prospek di masa yang akan datang. Kemudian informasi yang sifatnya non-angka disebut dengan informasi kualitatif. Ini umpamanya adalah analisis dan pembahasan manajemen, MDA, Management Discussion and Analysis gitu ya. Kemudian informasi dari pemilih, umpamanya publikasi dari internet atau dari media sosial yang dari pemilih, ini bisa menjadi informasi tambahan karena dari situ tersirat pernyataan-pernyataannya akan menyiratkan bagaimana prospek dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Pernyataan visi misi perusahaan yang biasanya juga ada dalam website atau sumber informasi yang lain, dan kemudian publikasi keuangan, umpamanya ini kalau mau mengeluarkan capital budgeting. Nah, capital budgetingnya mungkin sifatnya kuantitatif, tetapi investasi penganggaran modal, capital expenditure, umpamanya pengeluaran modal, itu untuk apa, bagaimana, ini memberikan sinyal tertentu kepada para analis bisnis. Kemudian informasi-informasi yang dipublikasikan, baik yang secara sukarela, ya, voluntary, maupun yang menjadi kewajiban mandatori, itu yang kalau yang kewajiban itu karena memang aturan hukumnya untuk perusahaan-perusahaan TBK khususnya, itu memang diwajibkan untuk mempublikasikan. Atau dari sekarang banyak dari situs internet yang baik dari berita maupun informasi-informasi yang lain. Nah, analisis bisnis dan informasi keuangan itu bisa dibagi. Yang pertama adalah bagaimana menganalisis lingkungan bisnis dan analisis strategi. Lingkungan bisnis ini berarti analisis industri, yaitu industri itu berbeda dengan perusahaan ya. Karena kalau perusahaan itu fokusnya satu, tapi kalau industri itu adalah perusahaan yang sejenis. Maka umpamanya ketika itu perusahaan batu bara, ya, perusahaan batu bara umpamanya, maka industrinya adalah industri pertambangan batu bara. Kalau mau diperluas, kemudian industrinya adalah tambang minyak dan gas gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ini memperlihatkan bagaimana kecenderungan di masa yang akan datang. Umpamanya pada saat terjadi perang Rusia dan Ukraina saat ini, umpamanya itu analisis industri untuk pertambangan dan energi itu menjadi harga-harga komoditas jadi meningkat, sehingga prospeknya menjadi bagus. Nah, tetapi kalau analisis industri ini fokusnya lebih kepada secara umum ya perusahaan-perusahaan sejenis, tetapi kalau analisis strategi lebih dilihat bagaimana perusahaan yang spesifik, masing-masing perusahaan itu melakukan strategi yang sesuai begitu ya. Mungkin perusahaan yang batu bara yang sama, yang satu fokus pada efisiensi, yang satu fokus pada produksi, jumlah produksinya umpamanya. Ini adalah strategi yang berbeda. Nah, analisis lingkungan bisnis ini kemudian analisis strategi ini kemudian diturunkan menjadi analisis akuntansi maupun analisis prospek, karena analisis strategi berkaitan dengan bagaimana prospek perusahaan di masa yang akan datang, dan kemudian ini juga berkaitan dengan analisis akuntansinya, kebijakan-kebijakan akuntansi yang diambil maupun metode pencatatan akuntansinya ini menjadi hal lain. Nah, analisis akuntansi ini akan berdampak akan digunakan untuk melakukan analisis keuangan, yang analisis keuangan itu meliputi apa-apa yang ada di laporan keuangan,
baik umpamanya laporan laba rugi itu yang menghasilkan keuntungan, ya, analisis keuntungan dari mana asal keuntungan itu didapat, maupun analisis sumber dan penggunaan dana. Ya, bagaimana aset yang digunakan, sumber pendanaan aset yang digunakan itu apakah dari utang atau dari equity, kalau utang apakah utang jangka pendek atau jangka panjang, dan kemudian juga analisis risiko dari keuangan, informasi keuangan itu dapat ditelusuri resiko-resiko umpamanya yang sifatnya fluktuatif itu bisa dilihat. Nah, dari sumber dan penggunaan dana, modalnya dari mana, analisis keuntungannya bagaimana, kemudian resikonya seperti apa, maka nanti akan kelihatan yang disebut dengan cost of capital, ya, biaya modalnya kira-kira berapa. Semakin tinggi resiko, maka biaya modalnya akan semakin tinggi. Semakin sumber-sumber modal yang mahal itu akan membuat biaya modalnya semakin tinggi. Sedangkan sumber-sumber modal yang murah umpamanya adalah dari keuntungannya, ya, dari keuntungan itu akan menurunkan biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang ditanggung karena menggunakan sumber modal tertentu. Umpamanya kalau menggunakan kredit bank, maka pembayaran bunga bank itu menjadi biaya modal. Kalau menggunakan menerbitkan sukuk atau obligasi syariah, maka biaya ujrohnya atau bagi hasilnya itu menjadi biaya modal. Nah, dari analisis prospek maupun perkiraan biaya modal inilah akan ketemu nilai intrinsik. Artinya, di masa yang akan datang, prospek perusahaan itu adalah seberapa besar keuangannya, ya, seberapa besar pendapatan dari keuangan, dari keuntungan atau keuangannya, kemudian juga dilihat dari biaya modalnya, ya, free cash flow dan cost of capital. Itulah yang menentukan nilai intrinsik perusahaan. Nah, analisis akuntansi. Apa sih maksudnya analisis akuntansi? Accounting analysis, yaitu proses evaluasi dan penyesuaian laporan keuangan untuk menggambarkan realita ekonomi dengan lebih baik. Ya. Maka ini yang dilakukan adalah perbandingan masalah, yaitu lintas perusahaan dan lintas waktu. Membandingkan antara masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang sejenis. Umpamanya, kalau tadi perusahaan tambang, PT Bukit Asam dengan Adaro Energi, dengan Bumi Resources, membandingkan perusahaan yang sama, ya, di sektor yang sama dibandingkan satu dengan yang lain, atau lintas waktu, sama-sama Adaro tetapi Adaro di tahun sebelumnya dengan tahun sebelumnya lagi. Umpamanya bagaimana kinerja di tahun 2001 dibandingkan dengan 2020 dibandingkan dengan 2019-18, maka kinerjanya seperti apa. Maka dari perbandingan masalah ini, baik lintas perubahan maupun lintas waktu, dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagaimana yang telah kita bahas di bagian analisis laporan keuangan, bagian rasio keuangan, itu akan memperlihatkan masalah-masalah perusahaan ini. Kemudian distorsi masalahnya. Distorsi masalah ini adalah kesalahan dari identifikasi masalah, umpamanya adalah kesalahan perkiraan. Antara perkiraan dengan kenyataan, deviasinya seberapa besar, simpangannya atau melesetnya seberapa besar. Kemudian yang kedua, manajemen laba. Manajemen laba adalah aktivitas manajemen yang dilakukan untuk mengelola laba bukan atas dasar berapa banyaknya laba, tetapi lebih dari metode pencatatannya. Sehingga ada kecenderungan untuk cheating atau untuk kecurangan terjadi, bukan karena meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya real, tetapi lebih karena metode akuntansinya yang digunakan, sehingga laba yang tampak itu bisa dinaikkan, diturunkan, atau di smoothing atau distabilkan tergantung dari kepentingan manajemen. Kemudian distorsi bisnis adalah hal-hal yang dilakukan yang tidak keluar dari pakem. Nah, hal-hal inilah yang disebut dengan resiko akuntansi yang perlu diantisipasi. Ya, jangan sampai umpamanya laba yang tampak besar itu bukan karena kinerjanya yang bagus, tetapi lebih karena metode pencatatan yang dilakukan. Atau distorsi bisnis, pengambilan keputusan yang tampak bagus di masa tertentu tetapi berakibat jelek di masa yang datang umpamanya, dan kesalahan perkiraan atau kesalahan dari prospek analisis.
Kemudian analisis keuangan. Analisis keuangan sejatinya adalah proses evaluasi tentang posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Ya. Posisi keuangan itu bisa dilihat di laporan posisi keuangan atau seringkali disebut neraca, sedangkan kinerja itu bisa dilihat dari laporan laba rugi atau laporan aktivitasnya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah analisis keuntungan atau profitability. Profitabilitasnya seperti apa? Ya, kemampuan atau rentabilitas, kadang-kadang disebut profitabilitas, kadang-kadang disebut rentabilitas. Ini bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi return on investment atau evaluasi pengembalian investasi. Kemudian analisis risiko, yaitu evaluasi tingkat risiko dan kelayakan kreditnya, kalau ini berkaitan dengan khususnya pencarian modal dari utang, ya, dari liabilitas. Kemudian analisis sumber dan penggunaan dana, apakah sumbernya itu dari utang atau dari equity, atau kalau utangnya jangka pendek atau jangka panjang, dengan biaya modal berapa, dan kemudian digunakan untuk investasi apa. Apakah diinvestasikan pada aset-aset lancar atau aset-aset tetap, apakah jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian selanjutnya adalah analisis sumber dan alokasi, evaluasi sumber dan alokasi dana. Sumbernya dari mana, apakah ini cukup efisien, dan dialokasikan kemana, apakah itu cukup menguntungkan. Nah, alat-alat yang umum, sebagaimana kita bahas sebelumnya, adalah analisis rasio, yaitu rasio profitabilitas, rasio solvabilitas atau rasio utang, ya. Kemudian rasio likuiditas, ya, atau kemampuan untuk membayar utang-utang jangka pendek dengan alat-alat bayar yang liquid, cash, dan lain sebagainya, dan aset lancar lainnya. Ya, maupun rasio-rasio pasar, ya, rasio-rasio pasar yang digunakan untuk melakukan analisis ini. Dan juga analisis aliran kas, ini khususnya untuk melihat likuiditasnya dari waktu ke waktu. Analisis prospek ini berkaitan dengan bagaimana memproses untuk memproyeksikan atau memperkirakan pengembalian di masa yang akan datang. Kalau satu investasi dilakukan saat ini, maka ada ketidakpastian dari pengembalian investasi di masa yang akan datang itu bagaimana dan berapa jumlahnya. Nah, ini perlu melakukan analisis lingkungan dan strategi secara umum. Dari analisis lingkungan, baik biasanya menggunakan SWOT analisis, strength, weakness, opportunity, threat. Ya, SWOT, strength, weakness itu lebih ke kekuatan dan kelemahan yang sifatnya internal perusahaan. Sedangkan opportunity dan threat itu analisis lingkungan eksternal tentang peluang dan ancaman dari lingkungan eksternalnya. Dan kemudian strategi apa yang dilakukan di situ. Kemudian dilakukan analisis akuntansinya, bagaimana metode akuntansi yang digunakan dan risiko-risiko dari penggunaan metode-metode akuntansi itu, untuk kemudian dilakukan analisis keuangan sehingga yang terakhir keluarlah nilai intrinsik atau nilai fundamental dari perusahaan tersebut. Nah, sebetulnya laporan keuangan itu menggambarkan aktivitas bisnis. Secara perencanaan ini bisa kelihatan ya, di aktivitas investasinya, aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaannya. Investasi perusahaan berupa aset-aset perusahaan ya, yang merupakan realisasi dari investasi di masa yang akan masa lalu akan tercermin pada kolom aset. Baik itu aset itu lancar maupun aset non lancar. Aset lancar seperti kas, piutang, persediaan, surat berharga yang dapat diperdagangkan atau setara kas, maupun aset-aset non lancar, tanah, bangunan, peralatan, ini yang tangible maupun intangible berupa paten, hak kekayaan intelektual lain, dan investasi-investasi yang lain. Nah, investasi ini pasti dibiayai dari pendanaan. Ya, sumber pendanaannya dari mana? Apakah pendanaan jangka pendek atau jangka panjang, ataukah pendanaan dengan hutang atau dengan non hutang, yaitu saham biasa maupun laba ditahan, atau menggunakan yang pendanaan yang sifatnya lancar jangka pendek, yaitu utang-utang jangka pendek,
maupun non lancar, yaitu utang jangka panjang dengan utang obligasi umpamanya, atau yang menggunakan equity baik saham biasa maupun laba ditahan. Nah, investasi atau aset ini dengan pendanaan seharusnya sama, dan ini menunjukkan laporan posisi keuangan ini kan, aset sama dengan kewajiban dan equity. Dari aset inilah kemudian dilakukan proses kegiatan operasional perusahaan. Dan dari operasional itu diharapkan akan mendapat pemasukan dalam bentuk penjualan, kemudian biaya-biaya dalam bentuk dalam harga pokok penjualan maupun pengeluaran penjualan, pengeluaran administrasi, pengeluaran bunga dan pengeluaran pajak, sehingga ketemulah laba bersih yang akan menjadi analisis yang menjadi kelihatan pada laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi ini bersama dengan yang lain nanti akan kelihatan dengan aktivitas investasi maupun pendanaan akan menjadi aliran kas, sehingga terjadilah laporan yang disebut dengan laporan arus kas. Nah, kewajiban dan ekuitas ini nanti akan dalam neraca itu perubahannya akan kelihatan dari kekayaan perusahaan, dari laporan perubahan modal, ya, sedangkan aset ini bagian dari neraca, kewajiban ekuitas ini juga bagian dari neraca. Maka sebetulnya laporan keuangan itu menggambarkan bagaimana aktivitas investasi, pendanaan, operasional perusahaan, baik yang sifatnya kas itu nanti bisa dilihat di aliran kas, maupun yang non kas itu bisa dilihat di laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas maupun laporan perubahan modal. Nah, laporan keuangan sebagaimana tadi dan sebelumnya sudah saya sampaikan di bagian sebelumnya dari analisis laporan keuangan, terdiri atas neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet, kemudian laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan atau statement of shareholder equity, dan laporan arus kas atau statement of cash flow. Neraca atau laporan posisi keuangan itu menunjukkan berapa banyak jumlah investasi yang seharusnya dan keniscayaan merupakan seimbang dengan jumlah pendanaan. Maka sering dirumuskan dengan aset sama dengan utang plus equity. Utang atau liabilitas itu menunjukkan pendanaan dari utang, sedangkan equity itu menunjukkan kepemilikan oleh pemilik perusahaan. Sedangkan laporan laba itu jika pendapatan itu lebih besar daripada biaya-biaya atau beban-beban di perusahaan, sedangkan ketika pendapatannya lebih kecil daripada biaya, maka akan terjadi rugi. Dan pendapatan dikurangi biaya pokok penjualan inilah yang disebut dengan laba kotor, sedangkan laba kotor dikurangi dengan biaya operasional lainnya, ini menjadi laba operasional. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis laporan keuangan selanjutnya yang sifatnya kuantitatif adalah laporan arus kas. Baik arus kas masuk bersih dari aktivitas operasional, arus kas masuk bersih dari aktivitas investasi, dan arus kas masuk bersih dari aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional ini nanti mirip dengan apa yang ada di laba rugi, tetapi sifatnya kas. Sedangkan aktivitas investasi ini kalau dia banyak investasi ya cenderung minus, kalau dia divestasi, menjual investasinya, dia akan surplus. Sedangkan aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas kalau perusahaan itu mengambil pendanaan baik dari internal maupun eksternal maka bisa surplus, dan kalau menggunakan pendanaan membayar pendanaan maka akan terjadi aktivitas pendanaan yang negatif ketika pendanaannya itu lebih besar daripada aktivitas pendanaan yang dilakukan lebih besar daripada aktivitas operasional investasi yang lain. Nah, ini ketiganya inilah yang sebelumnya nanti adalah arus kas posisi kas awal, kemudian ditambah arus kas dari aktivitas operasional, ditambah investasi atau negatif kalau investasinya keluar investasi, dan ditambah aktivitas pendanaan kalau ada pendanaan masuk maupun kalau negatif berarti artinya dia membayar kewajiban-kewajiban atau pengembalian modal yang dilakukan baik dalam bentuk kredit maupun yang lain. Nah, informasi tambahan tadi adalah apa yang ada dilakukan di laporan keuangan sebelumnya, baik itu neraca atau laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi atau laporan aktivitas, laporan arus kas, ya untuk memperlihatkan bagaimana posisi kas awal dan posisi kas akhirnya dengan prosesnya dari aktivitas operasional, pendanaan maupun investasi, dan selanjutnya terakhir adalah laporan perubahan modal. Itu sifatnya kuantitatif cenderungnya. Tetapi kemudian di samping laporan keuangan itu ada informasi-informasi tambahan yang perlu diperhatikan juga ketika menganalisis satu perusahaan. Yang pertama adalah MDA atau Management Discussion and Analysis, yaitu analisis dan pembahasan manajemen. Ini berisi tentang komentar manajemen, opini atau pendapat dari manajemen yang berisi tentang biasanya disandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit yang diterbitkan, ya. Kemudian laporan manajemen, ya, manajemen report ini juga manajemen report ini bisa berupa laporan manajemen apakah harian, bulanan, triwulan atau tahunan sifatnya, tetapi yang menjadi sifatnya tambahan dari laporan keuangan. Kemudian laporan dari auditor, kalau auditor eksternal itu BPK mau di pemerintahan, kalau yang non pemerintahan itu kalau perusahaan biasanya pakai KAP, kantor akuntan publik, yang nanti memperlihatkan bagaimana apakah prosesnya sudah wajar atau wajar dengan pengecualian karena ada beberapa yang dikecualikan atau ada yang tidak wajar atau bahkan disclaimer atau tidak berpendapat. Kemudian catatan penjelasan atas laporan keuangan. Nah, 4 laporan keuangan tadi disajikan secara kuantitatif, tetapi masing-masing poin-poin dan akun-akunnya di situ biasanya ada keterangan yang nanti bisa dijawab atas catatan penjelasan laporan keuangan. Maka laporan keuangan yang utama tadi ada 4 tadi, ya, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Tapi penjelasannya catatan laporan keuangan ini seringkali jauh lebih panjang dan ini yang membuat tebal itu adalah penjelasannya ini. Kemudian informasi-informasi pelengkap dari berbagai macam sumber, dari publikasi ilmiah dan lain sebagainya. Kemudian laporan proksi ini laporan yang sifatnya menjadi laporan tambahan untuk pengambil keputusan seperti laporan mengenai berapa jumlah remunerasi atau gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang didapatkan oleh manajemen, baik yang direksi maupun yang menjadi komisaris atau pengawas perusahaan. Demikian, semoga bermanfaat, dan jika Anda bermanfaat silahkan masukkan saran di kolom komentar kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau komentar, dan silahkan kalau ini bermanfaat bisa di subscribe dan like. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.